Saudara, terkait dengan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara, polisi siap membantu apapun langkah yang dilakukan keluarga ke depannya. Namun polisi mengingatkan jangan sampai kematian Wakil Bupati Sangihe dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Muncul spekulasi soal kematian Wakil Bupati Sangihe yang meninggal di pesawat rute Denpasar, Makassar, khususnya terkait suratnya yang menolak tambang emas. Polisi angkat bicara dan meminta semua pihak tidak menyampaikan isu yang belum tentu benar. Meski demikian, jika keluarga membutuhkan penanganan polisi, Kapolres Sangihe menyatakan kesiapannya. Untuk kita di Polres, ya, atas nama Polri yang ada di Pulau Sangihe, ya, kami siap. Apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga, kami siap. Mau dilakukan apapun, ya, kami siap. Kita berikan pelayanan yang sebesar-besarnya. Karena ini untuk kepentingan kita semuanya. Harus paham, ya kan? Jangan sampai nanti membentur-benturkan dari pihak keluarga dengan orang lain atau membenturkan kepentingan orang lain, memanfaatkan situasi yang sekarang ini terjadi. Ini kan sangat berbahaya. Ya kan? Sebelumnya, saudara, saat 20 menit berada di pesawat, Wakil Bupati Sangihe mengaku pusing. Ia lantas meminta digosokkan minyak kayu putih di bagian belakang badan dan leher. Sebelumnya, tidak ada keluhan saat hendak naik ke pesawat. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian Helmut Hontong. Dapat kami sampaikan pada saat dari Manado sampai ke Bali, sampai pesawat pulang ke Manado, Bapak sama sekali tidak ada keluhan. Sampai di pesawat pun, sudah di pesawat, Bapak tidak ada keluhan. Nanti 20 menit setelah take off, Bapak menyampaikan kepada saya kalau Bapak merasa pusing, jadi diminta kepada saya untuk menggosok minyak kayu putih di bagian belakang sama leher belakang Bapak. Jadi begitu, tidak ada keluhan sama sekali. Sementara itu, Komnas HAM mendorong polisi untuk menyelidiki meninggalnya Wakil Bupati Sangihe. Hal ini agar tidak terus timbul spekulasi. Komnas HAM mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Bapak Helmut Hontong. Saya kira kalau ada penyelidikan dan hasilnya kemudian dipublikasikan ke publik, itu bisa mengurangi spekulasi yang saat ini sedang berkembang dan juga memperjelas terkait dengan penyebab dan proses meninggalnya Wakil Bupati Sangihe tersebut. Apalagi publik kemudian mengkaitkan dengan sikap Wakil Bupati yang menolak adanya tambang emas di wilayah Sangihe. Saudara, jaringan advokasi tambang atau Jatam meminta kepolisian untuk turun tangan mengusut kematian Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong. Jatam ingin memastikan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe tidak terkait dengan hal lain. Jaringan advokasi tambang ini menilai Helmut Hontong adalah orang yang gigih menolak izin tambang emas di wilayahnya. Jatam menambahkan sikap Wakil Bupati Sangihe bertolak belakang dengan sejumlah pejabat bila berbicara soal izin tambang. Untuk itu perlu penyelidikan lebih lanjut soal meninggalnya Helmut Hontong. Warga Sangihe ikut berduka atas meninggalnya wakil bupati mereka dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Sejumlah organisasi di sana menyatakan menolak izin tambang di Sangihe dengan mengeluarkan petisi. Saudara, untuk lebih jelasnya tentang desakan terhadap pengusutan kematian Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong, kita tanyakan langsung kepada Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, Merah Johansyah Ismail. Selamat petang, Pak Merah. Selamat petang, Mbak.
Pak Merah, Anda mendesak begitu, Jatam mendesak untuk pengusutatan lebih lanjut terkait dengan meninggalnya Bupati Sangihe ini. Apa yang menjadi latar belakang? Ada kecurigaan apa yang Anda rasakan? Ya, saat ini kan ramai sekali pertanyaan publik. Apakah kematian mendadak, kematian yang mengejutkan dari Pak Wakil Bupati di Sangihe ini ada kaitannya tidak dengan sikap dia untuk menolak secara tegas kehadiran pertambangan emas di Kepulauan Sangihe. Nah, pertanyaan ini kan harus dijawab, harus diungkap kepada publik oleh otoritas. Yang punya otoritas dalam hal ini tentu saja kepolisian ya. Dan kita mengharapkan melihat kasus ini skalanya yang sangat besar dan juga figur almarhum yang juga sangat besar dalam konteks kasus ini, maka Mabes Polri itu harus memastikan berjalannya penyelidikan lanjutan terhadap peristiwa kematian ini untuk mengungkapkan apa penyebab utamanya, dengan juga memastikan Komnas HAM bukan hanya mendorong kepolisian, Komnas HAM juga harus turun langsung dan juga mengawal memastikan proses ini berlangsung supaya pertanyaan publik tadi itu bisa dijawab, karena memang figur almarhum ini sangat penting, Mbak. Figur ini adalah salah satu fondasi utama dari gerakan rakyat yang menolak tambang emas Sangihe yang saat ini mengancam warga di sana. Oke, Pak Merah, selain tadi soal figurnya karena dia banyak menolak adanya pembukaan tambang di sana, apa kejanggalan yang Anda rasa dari kematiannya? Apakah kemudian mungkin Anda merasakan ada potensi seperti apa begitu yang Anda rasakan atau yang dirasakan oleh teman-teman di sana? Jadi indikasi ya, kami mungkin menggunakan istilah indikasi atau juga kematian ini bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diumumkan kepada publik gitu oleh beberapa pihak yang terkait dengan penyakit serangan jantung gitu ya. Karena beberapa tanda-tanda, indikasi dan kronologi yang beredar gitu, beliau sampai muntah dan batuk darah gitu, sehingga kayaknya sih jauh dari kesimpulan yang menyatakan penyakit jantung. Yang kedua adalah tidak ada hasil otopsi sampai sekarang dan juga bukti-bukti dan proses medis termasuk juga rekam medis dan juga forensik ya yang dilakukan oleh otoritas di sana, kepolisian dan seterusnya, yang harusnya bisa mengambil langkah-langkah optimum gitu ya. Bukan hanya di level Polres seperti kita dengar tadi, karena melihat skala kasus ini harusnya ini yang turun sudah Bareskrim atau Mabes Polri untuk mengkoordinasikan gitu. Karena ini jadi perhatian ramai publik dan beliau juga sosok kepala daerah kan yang berbeda posisi dengan banyak orang gitu, banyak posisi politik yang lain yang selama ini mungkin mendukung gitu. Apalagi mengirim surat ya ke Menteri SDM juga. Nah, kalau tadi Anda mencurigai karena ada posisi politik yang berbeda begitu, sebenarnya kalau dari yang Anda miliki di sana, seperti apa sih kontroversi tambang ini, Pak? Ya, jadi ini udah lama penolakan yang dilakukan oleh banyak masyarakat di sana udah lama. Bahkan tambang ini awalnya adalah kontrak karya tahun 97. Sebelum akhirnya sempat berhenti, kemudian tiba-tiba diperpanjang lagi dan masyarakat merasa tidak ada pelibatan yang sungguh-sungguh pengambilan keputusan perpanjangan pemberlakuan tambang ini menjadi IUPK sekarang dikeluarkan oleh Menteri ISDM. Dan perusahaan tambang ini juga perusahaan asing ya, perusahaan dari Kanada, sahamnya paling besar dari sana, dan warga merasa tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang daya rusak atau dampak dari operasi ini. Belajar dari banyak tempat lain menunjukkan bahwa tambang emas itu selalu berisiko terhadap lingkungan dan keselamatan manusia. Sejauh ini apa kemudian yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jatam? Ya, sudah banyak teman-teman Jatam bersama koalisi Save Sangihe, bahkan sudah bulan Mei lalu ya, sebelum kejadian peristiwa-peristiwa ini terjadi, rangkaian peristiwa ini terjadi, itu teman-teman juga sudah mendatangi Kementerian ISDM, Dirjen Mineral Batubara untuk mengungkapkan betapa rencana ini tidak boleh dipaksakan karena melanggar undang-undang, termasuk Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pesisir dan pulau kecil kan.
Ini pulau tambang ini menambang 42.000 hektar, lebih luas, setengah lebih luas dari luasan pulau, jadi sangat membahayakan, termasuk keselamatan manusia di sana. Sudah juga ke Komnas HAM, sudah juga ke Kementerian Lingkungan, juga ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena beberapa spot rencana penambangan juga memiliki resiko tinggi bencana gempa ya. Sehingga juga melanggar undang-undang kebencanaan, melanggar undang-undang pulau kecil gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa terus dipaksakan oleh Menteri SDM yang menurut warga datang pun belum pernah ke kampung melihat kondisi warga di sana gitu. Kenapa diputuskan oleh pihak-pihak yang tidak mengerti kondisi sesungguhnya. Itu datang. Kalau informasi yang kemudian disampaikan oleh Kementerian SDM kan bahwa izin ini dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Pak Merah ya? Izinnya dikeluarin oleh Menteri. Jadi izin lingkungannya atau amdalnya di pemerintah provinsi, Gubernur, tapi izin usaha pertambangan khususnya dikeluarin oleh Menteri SDM. Karena dia penanaman modal asing, sehingga izinnya harus ditandatangani oleh Menteri. Karena itulah surat almarhum Pak Helmut itu ditujukan kepada Menteri kan, karena mempunyai kewenangan Menteri SDM. Pak Merah, ada tadi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa kematian dari Wakil Bupati Sangihe Pak Helmut ini jangan sampai kemudian dipolitisasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tanggapan Anda soal ini? Ya, tidak ada yang mempolitisasi ya. Artinya ini pertanyaan publik, apakah kematian almarhum Wakil Bupati itu wajar atau tidak, di tengah dia dalam posisi berjuang bersama masyarakat menolak tambang emas kan. Apalagi tidak ada hasil-hasil yang meyakinkan dari penyelidikan yang ada selama ini gitu, sehingga spekulasi itu timbul. Karena itu saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Beka dari Komnas HAM, untuk meminimalisir spekulasi, saatnya Mabes Polri, Kepolisian, Polda, dan seterusnya melakukan apalagi penyelidikan dan tidak lanjut terhadap pengungkapan penyebab utama dari kematian beliau. Itu penting sekali, itu bagian dari meminimalisir spekulasi yang berkembang. Karena itu tidak ada yang politisasi, justru ini sangat penting tindak lanjut dari para penegak hukum untuk membuktikan juga apakah hukum kita ini berfungsi atau bisa bekerja dalam mengungkap kebenaran. Itu juga pertanyaan kan. Pak Merah, ini kan dari pihak keluarga sampai dengan saat ini juga tidak meminta begitu kepada kepolisian untuk melakukan otopsi dan kemudian menerima begitu, bahkan sudah dimakamkan juga. Nah, adakah komunikasi yang kemudian Anda lakukan kepada pihak keluarga? Ya, saya kira ada kewajiban di kepolisian, penegak hukum, otoritas, pemerintah untuk berkomunikasi ya dengan keluarga, sesuai dengan KUHAP juga kan. Jadi harus dijelaskan duduk perkara, mengapa pentingnya melakukan otopsi atau pengambilan data forensik. Itu bisa dilakukan pendekatan yang persuasif, proaktif dan persuasif gitu ya, pelan-pelan, karena biar bagaimanapun juga ada hak keluarga juga kan dalam memutuskan soal ini. Tentu saja penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan cara-cara yang baik, menjelaskan mengapa ini penting. Yang kedua, investigasi kan bukan hanya soal kematian, tapi juga bisa diruntut mulai dari perjalanan beliau kan. Mana aja yang janggal, mana aja proses perjalanan ketika transit, ketika peristiwa kolapsnya beliau, peristiwa di pesawat, apakah manifest pesawat bisa diakses dan seterusnya kan bisa diselidiki, apakah siapa yang ada berkomunikasi dengan beliau, dan itu kan bisa dikembangkan. Baik. Pak Merah Johansyah Ismail, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan di Kompas Petang hari ini. Tentu saja kita berharap tidak muncul spekulasi-spekulasi yang liar begitu terkait dengan kematian dari Wakil Bupati Sangihe Helmut. Tentu saja kita berharap ini semua diusut dengan tuntas juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Pak Merah Johansyah Ismail.